Kolor ijo dikatakan sebagai makhluk gaib yang terbentuk dari seseorang yang melakukan ritual tertentu dan melakukan kejahatan dengan bantuan magis. Tokoh ini dikenal karena meneror dan menyerang wanita. Sering mencuri barang-barang berharga dari rumah. Sebelum beraksi, kolor ijo diduga melakukan ritual di sekitar rumah korban agar tertidur. Ia selalu mengenakan celana hijau saat melakukan kejahatannya. Pernah muncul fenomena menarik di Jakarta dan sekitarnya, di mana banyak rumah memasang potongan bambu kuning dan daun kelor di depan pintu. Kedua benda ini diyakini masyarakat sebagai penangkal dari kejahatan, khususnya perampokan dan perkosaan yang dikaitkan dengan sosok misterius bernama kolor ijo. Kolor ijo merujuk pada pelaku yang konon mengenakan celana hijau, dan isu mengenai keberadaannya berkembang setelah peristiwa perampokan dan pemerkosaan di Bekasi pada tahun 2003. Peristiwa berawal ketika seorang pelaku yang hanya mengenakan kolor hijau memasuki rumah dan melakukan kejahatan. Sejak saat itu, cerita tentang kolor ijo menyebar, membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa takut. Kasus ini semakin memanas ketika beberapa wanita mengaku menjadi korban kolor ijo, meskipun pengakuan tersebut diduga sebagai laporan palsu. Salah satu korban yang mengaku, Rosadah, menggambarkan pelaku sebagai sosok menyeramkan yang hanya mengenakan celana dalam hijau, berbeda dari deskripsi awal. Fenomena ini menyebabkan keresahan yang luas di masyarakat, membuat banyak orang enggan keluar malam dan menggelar ronda secara bergantian sebagai langkah keamanan. Warga melakukan berbagai cara untuk melindungi diri, termasuk memasang bambu dan daun kelor sebagai penangkal. Namun, di balik keresahan ini, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa beberapa laporan adalah rekayasa. 3 wanita yang mengaku menjadi korban, termasuk Rosadah dan Sarifah, ternyata mengarang cerita untuk berbagai alasan pribadi, seperti mengontrol perilaku anak atau melampiaskan kesulitan ekonomi. Polisi menemukan berbagai kejanggalan dalam laporan-laporan tersebut, yang mengarah pada kesimpulan bahwa kasus kolor ijo bukanlah ancaman nyata, melainkan hasil dari imajinasi dan ketakutan masyarakat. Meskipun demikian, fenomena kolor ijo ini tetap menarik perhatian. Beberapa pakar menyebutkan bahwa hal semacam ini bukan hal baru dan bisa jadi ada orang yang memanfaatkan isu ini untuk tujuan tertentu. Dalam kesimpulan, meskipun kolor ijo mungkin tidak nyata, ketakutan dan keresahan masyarakat yang ditimbulkannya harus tetap dapat diatasi dengan bijak. Sebagai catatan, pelaporan palsu dari para wanita tersebut tidak akan ditanggapi ringan oleh hukum, dan kemungkinan akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka.